Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa seperti itu. Karena atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini seperti biasanya. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman serta taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan bisa memahami ilmu yang kita pelajari. Tayyib. Salawat dan salam juga kita tak luput kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang berada di atas jalan mereka, di atas sunnah mereka sampai hari kiamat kelak. Naam. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk golongan mereka. Allahumma amin. Tayyib. Kaifa halukum wa halukunna ayyuhat tullab wat talibat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan melindungi kita semua dari keburukan dan mara bahaya. Naam. Bagaimana dengan ujian ataupun UTS yang sudah kita atau antum lewati? Semoga UTS-nya tujuan dari UTS itu dijalankan adalah agar antum dan antunna murajaah pelajaran-pelajarannya di rumah. Naam. Semoga tujuan tersebut sudah tercapai. Tayyib. Sudah sampai mana pelajaran kita? Kita sudah pernah membahas tentang ghusl. Apakah sudah? Belum. Sepertinya kita belum masuk ke ghusl, ya. Nih, kita di sini pembahasan kita sekarang. Al-mas'alatus sabi'ah. Al-mas'alatus sabi'ah berkenaan tentang mashul khuf. Berkenaan tentang mashul khuf. Kalau Ustaz tidak lupa, pembahasan kita sudah masuk ke pembahasan yang ketujuh. Masalah yang ketujuh tentang al-mashu 'alal jabirati wal imamati wa khimarun nisa. Naam. Perhatikan kitabnya semua, ya. Al-mas'alatus sabi'ah. Masalah ketujuh, al-mashu 'alal jabirah, mengusap jabirah dan imamah, penutup kepala. Wa khimarun nisa, imamah penutup kepala untuk laki-laki, ya. Biasa kita sebut sorban, tapi yang benar adalah imamah. Wa khimarun nisa, kerudung wanita. Al-jabirah, apa itu jabirah? Mengusap di atas jabirah, mengusap jabirah. Apa itu jabirah? Ya. Hiya a'wadun wa nahwuha kal jibs mimma yartabitu 'alal kasri liyujbira wa liyajbura wa yalta'im. Naam. Wa yamsah 'alaiha. Al-jabira adalah a'wad, tiang-tiang, kayu-kayu ataupun sejenisnya yang gips, seperti gips. Apa itu gips? Seperti orang yang misalnya patah tulang, dia dipasang kayu penyangga di tempat yang patah, entah itu di kaki atau di tangan, seperti itu. Kemudian dibalut dengan
kain. Itu maksudnya jabirah. Mimma yartabitu 'alal kasri, yang mengikat, membelit daerah atau anggota tubuh yang patah. Seperti Ustaz katakan, entah itu tangan ataupun kaki, daerah-daerah wudu, ya. Liyajbira atau liyajbura wa yaltaim, agar dia kembali bersatu dan kembali seperti sedia kala, kembali lurus, kembali normal. Nah, itu gunanya gips atau jabirah tersebut, ya. Jadi sudah paham ya apa makna jabirah. Ada kadang bukan hanya kayu-kayu yang dipasang kemudian dibelit dengan kain. Adapun zaman sekarang semen. Semen bukan semen bangunan tentunya ya, semen untuk daerah yang patah agar tidak lari tulangnya, ya, agar kembali bersatu tulangnya, kembali berkaitan, mengikat. Nah, sekarang bukan hanya mesti pakai kayu, ada materi semen sekarang. Nah, itu sama, bisa disebut juga dengan jabirah. Wa yamsah 'alaiha, kemudian diusap di atas gips tersebut atau jabirah itu. Itu maksud jabirah. Wa kadzalika yamsah 'alal lusuqi wal lafaif allati tudha 'alal juruh. Kemudian juga demikian pula mengusap di atas hansaplas, lusuq wal lafaif, ini sama seperti hansaplas atau perban-perban yang diletakkan di luka, di daerah luka. Nah, permasalahannya sama dengan jabirah. Fakullu hadhil asya, maka seluruh hal-hal ini yamsah 'alaiha, boleh diusap di atasnya, bi syartin an takuna ala qadril hajah, dengan syarat ya, sebatas keperluan saja. Dengan syarat apa yang menutupi tersebut, kain ataupun jabirah, semen itu sebatas kebutuhan. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan, menutup lukanya hanya di lengan, di tangan sampai ke bahu, nanti dia usap. Enggak, sebatas kebutuhan saja, keperluannya. Misalnya hanya daerah luka, berarti hanya di daerah luka saja yang diusap. Nah, seperti itu. Jadi ingat, perhatikan permasalahannya simpel, jangan hanya sekedar menerjemahkan apa yang ada di buku. Buat kalau bisa ringkasan. Permasalahan jabirah atau gips yang biasa digunakan untuk orang yang patah tulang ataupun orang yang luka, seperti hansaplas dan perban-perban lainnya yang diletak di luka. Hukum mengusap di atas hal tersebut adalah boleh, dengan catatan seperlunya. Apa yang menutupi tersebut diusap seperlunya. Fa in tajawazat qadral hajah, apabila melewati batas keperluan, ya, lazimahu naz'u ma zada 'alal hajah, maka diwajibkan atasnya untuk melepaskan apa yang melebihi keperluan tersebut. Seperti yang Ustaz katakan, dia patahnya hanya di lengan, tapi dia pasang sampai bahu, maka atau dia hanya di pergelangan tangan misalnya, dia pasang harusnya sampai batas pergelangan tangan, enggak boleh sampai siku. Jadi sebisa mungkin seperti itu. Jadi apa yang menutupi tersebut saja yang diusap, selebihnya dia basuh seperti biasa. Demikian pula penggunaan hansaplas ataupun perban-perban untuk luka. Diperban hanya seperlunya saja. Kalau hanya di atas telapak tangan yang di punggung tangan yang luka, maka enggak perlu diperban sampai siku. Perban saja sampai daerah yang diperlukan, itu yang diusap, lalu selebihnya dibasuh seperti biasa. Naam. Wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadatsil akbari wal asghar, ya. Perhatikan,
wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadatsil akbari wal asghar, dan boleh mengusap di atas jabirah, di atas perban ataupun ansablas, baik ketika hadas besar ataupun hadas kecil. Naam, apa itu hadas besar? Hadas besar tentu ya junub misalnya. Hadas kecil apa? Buang air kecil atau buang air besar. Jadi boleh ketika kita junub, kita tetap boleh mengusap di atasnya. Kalau kita bersuci, begitu pula dengan hadas kecil sama. Walaysa lil masih 'alaiha waqtun muhaddad, ya. Dan untuk mengusap di atas hal tersebut tidak ada waktu, batasan waktu, tidak ada batasan waktu. Bal yamsah 'alaiha idza naza'aha aw shifa'un ma tahtaha. Tayyib. Kemudian akan tetapi karena enggak ada batasan waktu, dia boleh mengusap sampai kapanpun, sampai dia melepas perban tersebut atau jabirah tersebut, atau ketika sudah sembuh lukanya. Demikian. Perhatikan, boleh mengusap di atas jabirah, di atas perban-perban ataupun ansablas, ya, dengan catatan diusap seperlunya saja, apa yang menutupi tersebut sebatas keperluan, dan diusap sebatas keperluan pula. Apabila melebihi keperluan, maka dia harus tanggalkan sisanya yang tidak perlu. Dia basuh seperti biasa. Kemudian boleh mengusap untuk hadas besar ataupun hadas kecil boleh. Kemudian tidak ada waktu, tidak ada batasan waktu. Akan tetapi dia boleh mengusapnya sampai sembuh ataupun sampai dia melepas jabirah ataupun perban tersebut. Wad dalil ala dzalika, dalilnya apa? Ya, dalil untuk hal tersebut, anal masha 'alal jabirah daruratun wad daruratu tuqaddaru biqadariha wala farqa fiha bainal hadatsain. Perhatikan, dalilnya adalah mengusap di atas jabirah ini adalah bentuk darurat, ya, bentuk darurat. Karena bentuk darurat maka dibolehkan di dalam syariat kita untuk mengusap di atas jabirah ataupun di atas perban tersebut. Ini darurat. Karena kalau tidak diusap, misalnya terkena air, maka terkadang lukanya tak kunjung sembuh, lama sembuhnya, ataupun tangannya bisa enggak sembuh, yang patah tidak bisa sembuh, tidak bisa kembali normal, berbahaya. Jadi statusnya darurat. Dan darurat ini tuqaddar biqadariha, harus hanya sebatas kadarnya saja, dibatasi dengan kadarnya saja, ya. Meskipun darurat, namun dia hanya dibatasi dengan batasannya saja. Wala farqa fiha bainal hadatsain, dan tidak ada perbedaan antara kedua hadas, maksudnya baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Naam. Wa kadzalika yajuzul mashu 'alal imamah wa hiya ma yu'ammimu bihi ar-ra's wa yukawwiru 'alaihi. Demikian pula boleh mengusap di atas imamah. Apa itu imamah? Imamah itu adalah sorban, apa yang menutup kepala, ya, mengelilingi kepala. Karena sorban itu kan membelit-belit kepala dengan kainnya. Seperti itulah imamah. Wa yu'ammimu bihi ar-ra's, yang menutup kepalanya, wa yukawwiru 'alaiha, kemudian dia belit-belit. Wa dalil ala dzalika, dalilnya apa? Bolehnya mengusap di atas imamah ataupun di atas sorban. Hadits Mughirah bin Syu'bah, hadits Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa 'ala an-nasiyati wal khuffain. Perhatikan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap di atas imamahnya, kemudian 'ala an-nasiyah, ya, ubun-ubunnya, wal khuffain, kemudian dua khuf. Hadisnya jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap di atas imamah. Wa hadits annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap di atas khuffain, dua khuf, dan juga khimar, penutup kepala, yakni imamah. Maksudnya adalah imamah, bukan Nabi pakai khimar, enggak, tapi maksudnya adalah imamah. Amma khimarul mar'ah wa huwa ma tughatti bihi ra'saha. Adapun khimar mar'ah, khimar sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya, khimar, sering kita dengar khimar, wanita pakai khimar, ya, penutup kepala, kerudung. Wa huwa ma tughatti bihi ar-ra's, yang khimar adalah yang menutup kepala wanita. Fal aula alla tamsa 'alaiha.
Ya. Yang lebih afdal, lebih utama itu tidak mengusap di atas khimar, kerudung. Illa idza kana hunaka masyaqqah fi naz'ihi, kecuali apabila terdapat kesulitan di dalam melepas kerudung tersebut. Au limaradhin fir ra's, au nahwi dzalika, atau ada penyakit di kepalanya atau yang sejenisnya. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihinna au ghairihi fa yajuzul mashu 'alaiha. Jika ya kepala seorang wanita tersebut dilumuri dengan hinna, dengan inai, ya, inai ketika dia mewarnai rambutnya misalnya, au ghairuhu, atau yang sejenisnya, maka boleh mengusap di atas kerudung. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umuman taharatur ra'si fiha syai'un min at-tashil wa at-taysir ala hadhihi al-ummah. Secara umum mensucikan kepala, ya, mensucikan kepala adalah merupakan perkara yang mudah bagi umat ini. Itulah pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Ingat permasalahannya masalah ketujuh tentang mengusap di atas jabirah dan juga di atas imamah ataupun kerudung wanita. Apa hukum mengusap di atas jabirah, di atas perban hansaplas, ataupun di atas gips yang kita katakan yang membalut tulang yang patah ataupun daerah luka yang diperban. Boleh, hukumnya boleh. Namun sekedar ataupun yang ditutup harus sebatas keperluan, tidak boleh melebihi batas keperluan seperti yang sudah kita contohkan. Kemudian tidak ada batasan waktu. Kemudian sama saja boleh diusap ketika hadas besar maupun hadas kecil, ya. Kemudian boleh mengusapnya, tidak ada batasan waktu, sampai dia melepasnya ataupun sampai kesembuhannya, seperti itu. Kemudian boleh juga mengusap di atas imamah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Demikian pula dengan khimar. Adapun yang terbaik, perhatikan ini yang belum kita baca ini. Wal mashu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddad, ya, mengusap di atas imamah. Mengusap di atas imamah juga tidak ada batasan waktu tertentu. Walakin law salaka sabilal ihtiyat falam yamsaha illa idza labisaha ala tahara wa fil muddatil muhaddadah lil mas'i ala al khufain lakana hasanan. Perhatikan, mengusap di atas imamah tidak ada batasan waktu, tidak ada dalil, makanya tidak ada batasan waktu. Akan tetapi jika dia mengambil kehati-hatian, maka dia tidak mengusap di atas imamah kecuali jika dia sudah memakainya dalam keadaan taharah dan dia mengusapnya dengan batasan waktu tertentu, seperti batasan waktu mengusap di atas 2 khuf yang sudah kita pelajari di atas, ya. Maka ini lebih baik. Jadi dia samakan antara mengusap imamah itu seperti mengusap 2 khuf. Ini lebih baik karena lebih berhati-hati, ya. Perhatikan syarat mengusap di antara 2 khuf, demikian pula dilakukan dengan imamah. Ini lebih baik kata Syekh. Adapun khimar, maka lebih afdalnya untuk tidak mengusap di atas kerudung ataupun di atas khimar, kecuali jika ada kesulitan ataupun ada sakit di kepalanya ataupun misalnya sedang memakai inai di rambutnya, maka boleh diusap di atas kerudung. Wallahu taala a'lam. Seterasa jelas ya pembahasannya. Bagi yang perhatikan ataupun yang mendengar pelajaran ini, maka dia ringkas, itu lebih baik, lebih mudah untuknya. Jadi bukan hanya sekedar menerjemahkan saja, karena kita sudah terjemah, Ustaz sampaikan ini, Ustaz ajarkan ini, sudah terjemahannya, sudah diterjemahkan. Maka bagi antum untuk mengambil poin-poin pentingnya seperti itu, ya, Ustaz, karena ada ada kesibukan, ya, mepet waktunya, ada hal yang perlu Ustaz kejar, maka kita cukupkan saja sampai di sini. Kalau ada yang bertanya boleh tanya langsung ke nomor Ustaz, ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.